Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wahyuni Laili Saadah. Aku berasal dari kelas 1B dengan NPM A1G024012. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun definisi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Sedangkan pengertian dari manajemen pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses mengelola seluruh aspek yang berhubungan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proses belajar. Ada 4 komponen utama manajemen pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran, yang kedua pengelolaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga pengelolaan sumber belajar, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Ada beberapa langkah dalam memanajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan. Di sini kita diharuskan untuk merancang tujuan, konten, dan strategi kurikulum berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan standar pendidikan. Yang kedua itu pelaksanaan. Di sini kita diharuskan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan pengawasan dan penyesuaian selama proses belajar mengajar berjalan. Yang ketiga itu evaluasi. Di sini kita harus mengukur efektivitas kurikulum dengan melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dan penerapan metode pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah revisi. Di sini kita harus melakukan perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi yang telah kita lakukan agar tetap relevan dan efektif. Adapun beberapa strategi yang harus kita lakukan guna meningkatkan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu pengembangan profesional guru. Di sini kita diwajibkan untuk meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan dan workshop agar lebih kompeten dalam pelaksanaan kurikulum. Yang kedua itu kolaborasi dengan stakeholders seperti melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi pendidikan. Di sini kita diwajibkan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan revisi berkelanjutan. Kurikulum dan metode pembelajaran harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum dan pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci sukses manajemen kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.